Tato ini dibuat kurang lebih sekitar 4 jaman proses mentatonya. Itu tidak terhitung dari waktu istirahatnya ya. Nah, ini saya membuat tato realis potret. Alat yang saya gunakan untuk mesin, saya menggunakan mesin pen biasa. Lalu untuk jarum, saya memakai 4 ukuran jarum. Yang pertama, jarum 3 RL itu untuk membuat detail. Lalu jarum 5 RS untuk shading detail. Lalu 9 M1 itu untuk buat shading media kecil. Lalu jarum 15 M1 untuk membuat soft shading yang medianya besar. Untuk tinta, saya memakai 3 jenis tinta. Yang pertama, saya memakai gray wash untuk wajahnya, rambut, dan lainnya. Jadi untuk warna hitam putih ini saya memakai dua teknik. Yang pertama memakai gray wash untuk muka dan rambut. Gray wash itu adalah tinta hitam yang dicairkan, dan itu saya memakai outlining. Lalu untuk garis-garis bajunya itu saya memakai tinta warna grey abu-abu, jadi tinta warna yang grey. Jadi bedanya gray wash dan grey adalah, kalau gray wash adalah tinta hitam yang dicairkan. Kalau grey, tinta warna adalah tinta hitam yang dicampur tinta putih, sehingga terciptalah warna grey. Jadi itu adalah 2 hal berbeda dan memakai 2 teknik yang berbeda. Lalu kalau voltase, saya agak lupa ya, kalau nggak salah, soalnya karena kalau voltase itu saya biasanya hanya melihat kecepatan si jarumnya saja, jadi saya tidak terlalu terpatok harus voltase sekian atau sekian, tidak. Jadi bagi saya kalau kira-kiranya kekencangan ya saya kurangi, kalau lambat saya cepatkan. Tapi biasanya saya memakai voltase rata-rata di angka 8 sampai 8,5. Jadi nggak lebih dari situ, apalagi untuk bermain shading. Kesulitan di dalam mentato potret itu adalah kita tidak bisa membuat tone warnanya itu tidak bisa terlalu banyak turunnya. Jadi harus pelan-pelan. Karena nanti kalau terlalu banyak kita menurunkan warna untuk membuat gradasi itu, maka akan terjadi kotor. Karena potret itu beda dengan jika kita membuat tato black and gray yang realis lainnya. Dalam arti kalau realis lainnya biasanya kontrasnya tinggi, jadi permainan gradasi antara gelap dan terangnya itu, jarak tone-nya itu bisa jauh. Sedangkan kalau potret itu rata-rata orang pasti ingin mentato potret itu adalah pencahayaannya yang stabil, tidak kontras. Jadi warna hitamnya itu tidak ada pantulan cahayanya, tidak terlalu berbeda. Karena jika potret dibikin kontrasnya tinggi, nanti alhasil dia akan menjadi kurang bagus detailnya, jadi nanti kesannya malah jadi agak sedikit horor. Tapi untuk realis, kontras tinggi masih bisa terlihat bagus, karena itu kadang realis itu kan bukan hanya gambar muka ya. Jadi untuk realis kontras tinggi tidak jadi masalah. Tapi untuk wajah, terutama potret itu, jika kontrasnya dibuat tinggi, maka nanti akan ada efek seperti dia horornya. Sedangkan orang biasanya menato potret wajah itu ingin wajahnya terlihat cantik atau biasa, atau pencahayaannya tidak terlalu kontrasnya tinggi. Sedangkan kita harus membuat wajah itu hidup atau tidak flat. Dalam arti tidak flat adalah kalau hidungnya terlihat mancung, kalau mulutnya terlihat mulut, itu bermain di gradasi pencahayaan. Jadi di situ sih kesulitannya. Jadi kita harus bermain tone warnanya itu pelan-pelan, menurunkan dan menaikkan tone warnanya itu pelan-pelan gradasinya, tidak bisa terlalu
kontras, tidak bisa terlalu jauh menurunkan tone warnanya. Jadi memang harus pelan-pelan, karena sekalinya hitam itu akan sangat-sangat sulit sekali untuk memulihkannya. Makanya untuk membuat potret itu tantangannya sangat berbeda ketika kita membuat contoh saya yang terbiasa bermain horor, yang bermain kontras-kontras tinggi, dalam arti warna hitam dan terang gelapnya itu terlihat sangat jauh, lalu suruh untuk membuat potret, itu gradasinya sangat halus, itu agak sedikit berbeda tekniknya. Jadi memang saya harus melakukan perpindahan gradasi dari gelap ke terang itu pelan-pelan, dan jangan terlalu dalam, teman-teman. Jadi memang harus sabar dan kita harus menikmati proses mentatonya. Jadi poinnya di situ, kita harus sabar, tidak boleh terlalu cepat. Karena kok terlalu cepat nanti juga dia akan jadinya kasar. Jadi untuk menciptakan tone shading halus adalah tekniknya, kita harus pelan-pelan, dan juga terutama jika bermain gray wash adalah kecairan tintanya itu sangat diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Karena kalau kita kurang airnya itu akan langsung hitam, tidak bisa soft gradasinya. Sedangkan kalau kebanyakan air, nanti alhasil tintanya tidak masuk. Jadi perlu diperhatikan kecairan tintanya, terutama untuk gray wash bermain potret. Jadi hati-hati untuk potret gray wash itu di pencairan tinta. Jadi teman-teman harus berhati-hati bermain tintanya untuk gray wash. Jadi kecairan tintanya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi sebelum ditato ke kulit itu kalian harus berhati-hati. Karena kalau kalian salah pencampurannya atau kalian udah menggoreskan di kulit, dan itu terutama di wajah yang membutuhkan tone warna soft, maka pasti akan menjadi sangat gelap sekali wajahnya dan akan sulit untuk dibenahi. Jadi untuk pertama, jika kalian memang masih mencari tone warna, maksudnya ini tone warna udah sesuai belum dengan apa yang saya inginkan, itu jangan langsung mentato bagian wajah, tapi cobalah di bagian rambut atau titik-titik tergelap untuk mengetes semua tone warna dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kalau dari yang paling muda sudah oke, ini belum terlalu gelap, tidak terlalu gelap, kalian bisa melanjutkan ke wajah. Tapi yang ditakutkan kalau langsung kalian membuat wajah dengan tone warna yang belum kalian tes sebelumnya, nanti kalau terlalu hitam, nah itu nanti susah sekali dipulihkan. Tapi kalau di rambut, kalaupun itu terlalu hitam, kan memang rambut itu kan berwarna hitam, jadi tidak masalah. Jadi untuk pertama kalian menghidupkan mesin tato dan menaruhkan tintanya di dalam kulit, itu jangan langsung di bagian yang tone warnanya soft atau muka, tapi coba di bagian tergelap, misalkan di rambut atau di bayangan-bayangan lainnya yang berwarna lebih gelap daripada muka. Itu tips dari saya. Untuk putihnya ini saya juga memakai dua jenis warna putih, tapi tetap memakai satu merek ya. Jadi begini, maksudnya dua jenis adalah saya memakai dua jenis putih. Yang satu tinta putih yang kental, lalu yang satu tinta putih yang saya cairkan. Nah, tinta putih yang kental ini saya jadikan untuk sebagai pembuat detail. Jadi untuk membuat detail pantulan-pantulan cahaya agar terlihat lebih hidup. Sedangkan warna putih yang saya cairkan itu untuk highlight atau untuk mempertegas warna-warna tone yang warna tone yang terang, tetapi dia tidak terlalu putih warna, jadi biar lebih alami. Jadi warna tone highlightnya itu yang terang itu saya naikkan agar lebih terlihat naik, tapi tidak terlalu putih. Kalau terlalu putih nanti kesannya kayak dia memakai bedak. Jadi itu teknik-teknik yang saya pakai untuk membuat highlight dan detail pantulan cahaya. Makanya saya bilang tinta putih itu ada dua jenis, dan ini saya pakai keduanya untuk direalis. Sedangkan untuk buat portrait itu jika putihnya terlalu banyak, itu malah dia jadinya kurang bagus. Jadi memang harus sedikit kita turunkan warna putihnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu terlihat sekali. Jadi hanya untuk detail-detail dan highlight saja. Contohnya untuk highlight putih saya memakai di
area bagian pipi, dagu, dan sekitaran pokoknya di bagian muka yang dia highlightnya tinggi, seperti tone warna di daerah dekat pipi atau dagu itu saya memakai highlight warna putih. Jadi dia tone warna yang paling tinggi, tapi tidak memakai warna kulit. Nah, untuk warna putih biasa yang kental itu bisa terlihat di bagian detail-detail seperti di pantulan cahaya di mata yang titik itu putih itu, bagian hidung dan sebagainya. Untuk teknik mengarsirnya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu, untuk membuat soft shading saya menggunakan teknik satu arah. Jadi kita menggosokkan jarumnya hanya satu arah saja, jangan ke sembarang arah, maksudnya kiri kanan atas bawah, serong kiri serong kanan, jangan, tapi buatlah satu arah saja. Agar apa? Ya, agar dia nanti terbentuk pola goresan jarumnya itu lebih bagus, tidak terlihat berantakan. Jadi kalau kalian ingin membuat soft shading, tips dari saya agar terlihat shadingnya itu halus, itu buatlah arsirannya satu arah biar terlihat halus. Karena nanti kan kalau kalian acak-acakan arahnya, nanti jika kurang rapat mengarsirnya, maka goresan-goresan jarum itu akan terlihat berantakan dan jadi kurang bagus. Jadi kalau ingin membuat soft shading halus, maka kalian harus membuat arsiran satu arah. Itu tips men-shading soft dari saya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah jangan memasukkan jarum terlalu dalam, karena jika terlalu dalam memasukkan jarum, maka nanti kulitnya akan merah. Jadi kalian tidak akan tahu tinta itu sudah masuk atau belum. Dan juga nanti jika difoto itu hasilnya kurang maksimal. Sama seperti tinta putih. Jika tinta putih kan kadang kita memasukkannya terlalu dalam, alhasil malah tinta putih itu tidak terlihat. Terlihatnya jika kulit merahnya itu sudah hilang. Makanya tinta putih itu kalau kita terlalu dalam masukkannya, maka saat ditato dia tidak terlalu terlihat. Dia terlihatnya ditunggu setelah beberapa menit dari proses mentato. Setelah kulit merahnya hilang, baru dia bisa terlihat di foto. Makanya biasanya untuk proses memfoto tato itu agak sulit untuk memperlihatkan warna-warna muda seperti putih salah satunya. Itu kita harus menunggu si kulit itu merahnya agak hilang, istilahnya kayak kulitnya didinginkan. Makanya biasanya dikasih obat-obatan atau cairan-cairan apa gitu biar kulitnya bisa lebamnya merahnya reda, agar si tinta putih itu naik. Makanya biasanya untuk membuat foto tato agar bisa putihnya naik kelihatan itu butuh proses yang agak lama. Kita butuh istilahnya direskan, tatonya diistirahatkan dulu, kan ada sekalian istirahat. Jadi nanti pas berapa menit setelah proses mentato selesai, baru kita foto, tinta putihnya baru terlihat agak naik. Makanya jangan mentato terlalu dalam agar lebamnya kulit tidak terlalu memerah.